جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala asy-syarih wa huwa asy-syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Idzan asy-syafa'atul manfiyatu ma yutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Jadi kalau begitu, syafaat yang dinafikan dalam Islam, syafaat yang invalid dalam Islam adalah ma yutlabu min ghairillah. Apa yang diminta kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal yang tidak dimampu terhadapnya melainkan Allah. Jadi ingat, syafaat ada dua, syafa'ah manfiyah dan syafa'ah muthbatah. Syafa'ah manfiyah inilah yang menjadi salah satu track kesyirikan akbar. Syafa'ah muthbata itu ada hadisnya, ada dalilnya. Syafa'ah manfiyah, syafa'ah yang menafikan la ma yutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Apa yang diminta kepada selain Allah terhadap hal yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Gitu ya. Maka kalau misalnya seseorang meminta dilancarkan rezekinya kepada makhluk mintanya, maka sama dengan dia berdoa kepadanya dan melakukan dan meminta suatu syafaat dari segi rezeki. Gimana, paham nggak? Nggak paham nggak? Nggak paham? Kita lanjut aja kalau gitu. Pak Niman, paham nggak Pak? Belum paham? Alwi paham nggak? Nggak mungkin. Udah nyambung dikit ya, Ustaz. Enggak, kalau yang lain belum paham atau nggak mungkin paham. Syafaat manfiyah adalah apa yang diminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak dimampu kecuali oleh Allah Ta'ala. Atau minta rezeki. Hanya Allah yang mampu untuk memberikan rezeki. Ya. Atau minta dagangan laris. Ya, wahai Ikin, lariskan dagangan saya. Nggak mampu dia lariskan dagangan. Maksudnya lariskan di sini adalah membuat harian dagangan anak laris terus gitu. Bukan dia yang beli, bukan. Jadi dia yang mengatur agar larisnya dagangan secara takdir. Maka ini masuk dalam bab berdoa kepada selain Allah dan masuk dalam bab syafaat manfiyah. Meminta kepada Dika agar dilancarkan rezekinya. Nggak boleh. Tolong lancarin rezeki kok anak bilangnya apa? Anak. Tolong lancarkan rezeki saya, Mak ya. Mak minta mamanya walaupun hidup. Nggak bisa. Maka ini berarti meminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Lalu gimana, udah paham lalu? Beneran paham, tamam? Ya khalas berarti, alhamdulillah semuanya paham. Ya. Pak Neman paham nggak Pak Neman? Udah kan? Tuh, bener nih kan? Udah, gimana udah? Paham nggak? Oh tuh bener. Jadi barometernya antum. Iya, barometernya Alwi.
Taib, wa mithalun akhar, misal lainnya. Ma yaqumu bihi ba'du az-zuwar lamma ya'tuna al-madinata an-nabawiyyata wa ma'ahum khitabatun min ba'din nas fi baladihi muwajjahatun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilaksanakan oleh sebagian peziarah ketika mereka datang ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Ada apa di Madinah? Ada kuburan Nabi. Dan bersama mereka ada apa? Khitabah. Carikan kertas atau semisalnya dari sebagian orang di negerinya. Ini kayaknya beliau nyindir Indonesia nih. Ya. Yang mana carikan kertas tersebut, tulisan-tulisan itu muwajjahah ila Nabi. Dimaksudkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh gimana? Kata Syekh Abdul Razzaq. Ana ittala'tu syakhsiyan ala syai'in minha. Saya membaca langsung pribadi membaca carikan itu. Ya. Ahaduhum qara'tu kalamahu bilafdhih. Satu dari carikan itu aku baca dengan lafalnya yang berkata apa? Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maulai. Wahai Rasulullah, wahai tuanku. Ya. Ya kadza alqab yadhkurha. Disebutkan laqabnya. Ya wahai laqabnya Rasulullah SAW. Lihat, ini berarti nida bukan nida. Nida ya, seruan ya. Bolehkah kita menyeru Rasulullah SAW setelah beliau wafat? Ya Rasulullah. Kalau nida di sini dalam rangka meminta, syirik. Ya, paham? Tapi kalau nida di sini dalam rangka bukan meminta, melainkan berselawat atasnya, mendoakan kebaikan atasnya, maka nggak masalah. Dan itu ada dalilnya. Dalilnya adalah tahiyat. Apa tahiyat? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Betul gak? Antum pakai assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu ala nabi? Bisa, dua-duanya bisa. Di zaman Nabi diajarkan gimana? Assalamu alayka ayyuhan nabi ya. Bener gak kalimatnya anak? Harus tahiyat dulu anak baru bisa tuh. Bener ya? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa ala ibadillahi sholihin. Ya bener gak? Baru assalamu alayna kan? Lihat di situ ada assalamu alayka, ada mukhatab, anta ya Rasulullah. Ayyuhan nabi, ada nida, wahai nabi. Oke. Ada dalilnya, itu dalilnya ada. Tapi kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, ada seorang sahabat, anak lupa Abdullah bin Mas'ud atau siapa gitu. Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah. Betul. Mengatakan dulu di zaman Nabi SAW masih hidup, saya mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi dalam tasyahud, dalam tahiyat kita. Sekarang setelah beliau wafat, kami katakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Taib gitu ya. Apakah itu ijma' sahabat? Enggak. Maka Syekh Utsaimin bilang pernah, itu Abdullah bin Mas'ud, beliau berijtihad seperti itu. Dan ada yang lebih afdol daripada Abdullah bin Mas'ud di antara Umar bin Khattab dan lainnya yang mereka tetap mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini apakah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh? Apakah di sini berdoa kepada Rasulullah atau mendoakan Rasulullah? Mendoakan Rasulullah. Berarti tidak meminta kepada Rasulullah, melainkan meminta kepada Allah Ta'ala untuk memberi salam kepada Rasulullah SAW, tapi dengan sighah khitab, yaitu ana antum.
Paham di sini, ikhwan? Maka kalau di sini, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maula, ya taib sampai situ. Apa maksudnya di situ? Maunya apa yang di kisah ini? Ya gitu ya. Maka ana abdun kasirun wa faqirun faqirun dzalilun muhtaj. Curhat ya. Aku adalah hamba yang lemah, kasir itu ya terpecah, lemah gitu loh. Faqir, kere, dzalil, rendah, muhtaj, fakir, membutuhkan, dan seterusnya. Nah ini. Mulai syiriknya. Dan ini syirik akbar. Wa ana la'idhun bika wa multaji'un ilaik. Itu dan aku ladha yaludhu, berlindung kepada engkau dan bernaung pada engkau. Na'udzubillah min dzalik. Khalas, ini syirik akbar, khalas ini. Ya. Maka ini berarti meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW, naungan pada Rasulullah SAW yang gaib baginya dan sudah wafat. Fala tarudda talabi wala tarudda hajati. Maka janganlah engkau menolak permintaan saya dan janganlah engkau menolak hajat saya. Thumma dzakara hajatah. Kemudian dia tulis hajatnya apa? Annahu yuridu zaujatan salihah. Dia pengen istri salihah. Aduh. Bukan masalah pengen istri salihnya, tapi kenapa ke Rasulullah? Kenapa harus sampai menggadaikan tauhid dan iman untuk mendapatkan zaujah salihah? Ini rugi dunia akhirat. Dan kemungkinan besar nggak dapat zaujah salihah. Zaujah salihah nggak mau sama orang kayak gini. Maunya sama kita insya Allah. Udah zikir, kenapa udah zikir itu? Tertawa tanpa suara. Annahu yuridu zaujatan salihah. Ya. Wa yuridu fila jamilah. Namanya fila. Ya. Entah David Villa atau apa nih namanya. Jadi nama akhwatnya Villa ya. Iya. Ya, ini alhamdulillah pakai A. Kalau pakai E bacanya bukan Villa, file ya. Wa yuridu fila jamilah. Tadi nulis, saya ingin istri salihah bernama Villa yang begitu cantik. Wa yuridu malan. Dia juga pengen dapat harta. Wa dzakara asya, sebut-sebut tuh hajatnya. Hadhihi katabaha yatlubuha minan nabiy alaihi salatu wassalam. Ini dia tulis memintanya kepada Nabi SAW. Wa fin nihayah, pada ending dari surat tersebut, dia nulis apa? Wa unwani fil makani fulani. Alamat saya di sini-sini. Nulis alamat dia. Dikira Rasul bakal datang ke alamat dia gitu. Allah musta'an. Aina hadzal katibu li hadhihi alwaraqati min qawlihi tabaraka ta'ala li nabi. Di mana posisi orang ini terhadap firman Allah Ta'ala kepada nabinya? Allah Ta'ala bilang kepada Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya. Kedekatan itu sangat berarti bagi orang yang bertanya tentangnya. Ya. Makanya dikatakan di sini wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentangku, bilang aku dekat. Ya, jadi kedekatan itu sangat berarti bagi orang yang bertanya tentangnya gitu loh, tentang siapa ini gitu. Antum ketika misal ada orang kaya ya dan dermawan. Tapi jangan tidur kalau bisa. Bangun. Ada orang kaya tapi dermawan, alhamdulillah. Suatu ketika antum membutuhkan dermaan, hutang dan semisalnya.
Karena antum butuh sekali buat rumah tangga atau buat mungkin istri hamil atau mau lahiran dan seterusnya. Antum tanya ke Ikin, ada nggak di sini muhsinin yang insya Allah dia ringan tangan untuk memberi? Ya, kata Ikin, ada. Siapa? Nggak ada di sini sih. Salah siapa, Ken? Siapa ya? Anda juga bingung. Pak Abu Neman, Pak Abu Neman. Pak Neman. Masya Allah. Anda baru dengar tuh orang. Siapa? Ada orangnya. Mana rumahnya? Deket. Alhamdulillah deket. Kerasa gimana? Kerasa? Wah, alhamdulillah deket. Berarti harapannya meninggi gak? Coba kalau bilang, di mana rumahnya? Jauh, ujung kulon. Ya, masuk goa dulu. Masih ya susah itu mah. Cari deket-deket aja dah, gitu kan? Gitu. Jadi ada harapan. Dan itu baru menunjukkan dekatnya doang itu. Itu sudah antum apa? Berharap, gitu loh. Ya. Jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan bahwasanya aku dekat. Allah itu dekat. Itu harusnya udah tinggi tuh harapannya karena Allah dekat. Dekat dengan ilmunya. Terus ditambah sama Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Janji Allah ini. Udah dekat, ngejawab pula gitu loh. Udah dekat, menjanjikan jawaban pula. Ya, ujibu da'watad da'i. Nah, gimana tuh? Kalau misalnya ingin bilang, deket sama rumah antum dia. Dan dia itu kalau ada orang minta, nggak bakal dia tolak. Tinggi nggak? Makin tinggi arahnya? Makin tinggi. Tapi kalimat ini, ujibu da'watad da'i, ini ada syarat. Ada syarat. Ada syarat secara lafziyah, ada syarat secara ma'nawiyah. Syarat secara lafziyah karena keberadaan idza. Syarat secara lafziyah karena keberadaan idza. Idza da'ani. Jika dia memintanya langsung kepadaku. Da'ani, ana. Da'a, idza, jika. Da'a, dia minta, ni, kepadaku. Minta langsung. Itu syarat. Bakal Allah jawab. Itu satu ya. Ada syarat ma'nawiyah di sini yang Anda temukan. Yaitu dari lafal keberadaan 3 kata yang rootnya sama. 3 kata yang rootnya sama. Bayangkan. Pertama dakwah, kemudian da'i, kemudian da'a. Semuanya apa? Doa. Artinya, maknanya maksudnya adalah, aku pasti akan menjawab doanya pendoa jika dia berdoa kepadaku. Jadi yang cukup dia lakukan adalah apa? Doa tok. Ya tentu ikhtiar, karena ada dari lain yang menunjukkan wajibnya ikhtiar, tawakal dengan ikhtiar. Enggak, tapi di sini fokusnya apa? Orang kalau punya harapan, pengen sesuatu, ketahuilah, yang maha kaya itu dekat, dan pasti menjawab, tapi dengan adanya syarat. 1, langsung aja minta. 2, cukup antum doa, nggak usah macam-macam yang di luar syariat deh. Gitu. Tapi ada penunjang lainnya nanti di dalil lain. Penunjang lainnya seperti apa? Tawasul dengan asma Allah, tawasul dengan amalan soleh, bakti sama orang tua misalnya. Amal soleh pokoknya. Itu penunjang. Tapi yang paling asas adalah langsung minta sama Allah dan fokus doanya betul-betul. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Masya Allah. Kalau Allah tidak mungkin mengucapkan ini semua dengan serial 3 ini, dakwah, da'i, da'an, kecuali pasti ada isyarat yang luar biasa terhadap perbuatan doanya ini.
Gitu. Ya. Di mana ini penulis ini yang tadi nulis surat secara kertas kepada Rasulullah SAW? Sementara Allah itu maha dekat. Dan Rasulullah itu jauh karena dia adalah makhluk. Beliau adalah makhluk SAW. Dan beliau sudah wafat. Mudah nggak kira-kira? Cukup doa aja. Mudah. Wahuna latifah ajibah. Nah di sini juga ada latifah. Sesuatu yang berkesan. Faedah yang mengesankan latifah itu. Ya, makanya ada kitab Lataif Ma'arif, Lataiful Ma'arif, yaitu ilmu-ilmu yang memberikan kesan ajaib gitu. Latifah. Menurut Anda ini artinya kesan, mengesankan, suatu faedah yang mengesankan. Dalam fi hadhil ayah min suratil Baqarah. Coba lihat di ayat surah Baqarah. Berkata Allah Ta'ala, yas'alunak. Wa yutba'u dzalika biqaulihi qul lahum kadza. Jadi ketika ada ayat-ayat yas'alunaka an, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ini dan seterusnya. Maka langsung kemudian Allah Ta'ala sandingkan dengan lafal qul, katakanlah wahai Muhammad. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah begini wahai Muhammad gitu. Kenapa? Li'anna alaihi salatu wassalam wasitatun fi iblaghid din. Karena Rasulullah SAW adalah perantara dalam menyampaikan agama. Contoh, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ahillah. Apa itu? Wahai Muhammad, qul, katakan kepada mereka, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Juga di surat Al-Baqarah lainnya, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza. Mereka bertanya kepada engkau tentang perempuan yang mengalami masa haid. Katakanlah bahwasanya itu adalah adza. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Tanyalah, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah islahul lahum khair. Selalu yas'alunaka qul, yas'alunaka qul, yas'alunaka qul. Ngerti nggak maksudnya, kawan? Kayak misalnya Pak Kasman. Pak Afwan Ustaz, ada yang bertanya ke Ana Ustaz, apa hukumnya begini. Ana bilang ke beliau, katakan ke orang yang menanya tersebut bahwasanya itu haram misalnya. Gitu kan? Alwi bertanya, Ustaz, Afwan Ustaz, ibu Ana nanya gini Ustaz, apa hukum begini? Bilang ke ibu antum, itu hukumnya makruh misalnya. Paham gak sini, Khon? Tapi kalau misalnya Pak Cecep bilang ke Ana misalnya, ini Pak siapa? Siapa? Cecep. Siapa? Apa? Hah? Wihadil. Antum aja gini ya. Misalnya Anda enggak agak gimana gitu. Misalnya kita nanya kan, Afwan Ustaz, internet belum bayar. Apakah Anda bilang katakan kepada dia? Enggak kan? Afwan Ustaz, apa hukumnya gini Ustaz? Anda langsung bilang kan? Hukumnya haram, langsung kan? Langsung. Kenapa? Karena nanya ke Anda langsung. Gimana? Paham gak di sini, kawan? Semua yas'alunaka, Allah bilang qul. Kenapa di situ? Ada perantara. Huna fi hadhil ayah qal, di ayat ini Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak mengatakan qul habis itu, enggak. Langsung Allah Ta'ala respon, fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enggak begini sirahnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Enggak. Padahal kan harusnya kan sama-sama konteksnya ada orang bertanya kepada Nabi SAW. Tapi yang ini enggak pakai qul. Langsung fa inni qarib. Aku dekat. Li'anna tawajjuha ilallahi tawajjuhun bila wasitah. Karena menghadap langsung kepada Allah Ta'ala
itu adalah penghadapan tanpa perantara. Aynama takunu fid dunya wahtajta ila hajatin salillaha biduni wasitah. Ini wasitah ya, bukan wasilah. Antum bedakan wasitah dengan wasilah. Sama-sama di Indonesia artinya perantara. Wasitah itu pengantar dia. Jadi nggak langsung. Wasilah perantara, tapi tetap bisa langsung. Paham gak, ikhwan? Ini yang bedanya. Ini bedanya wasitah dengan wasilah. Walaupun wasilah itu lebih umum dari wasitah. Padahal ini lagi seru, ini lagi penting banget ini. Nah, taib. Wasitah, wasilah juga. Tapi tidak semua wasilah disebut wasitah. Gimana, paham gak? Wasitah, ya itu wasilah juga. Tapi tidak semua wasilah disebut wasitah. Nah ini, anak kasih tahu nih, ini yang mungkin membuat agak fresh aja. Misalnya, Pak Abdul Khaliq, antum bisa nggak jadi wasitah antara ana dengan keluarga calon akhwat ana, calon istri ana? Gimana? Bisa nggak, kayak nyambung nggak? Kalau belum nyambung berarti keruh banget otak antum. Antum bisa nggak, Pak Abdul Khaliq, jadi wasitah? Apa makna wasitah di sini? Berarti beliau menjadi perantara, kan? Ana itu mau ngomong ke keluarga harus lewat beliau, dan beliau kemudian menyampaikan, gitu ya. Itu wasitah. Jadi beliau berada wasit tengah. Jadi berada di tengah antara ana dengan keluarga calon. Gimana? Dan beliau juga wasilah juga di sini. Karena wasilah itu ya membuat anda nyambung dengan keluarga, tapi dengan sebagai wasitah. Nah, kalau wasilah murni wasilah tanpa wasitah. Contoh, anda mau menikah dengan gadis fulan misalnya. Maka di antara wasilahnya adalah supaya anda bisa cepat adalah dengan misalnya mengupayakan supaya duit banyak. Ini wasilah atau wasitah? Wasilah. Paham gak di sini bedanya, ikhwan? Wasilah ini faktor pendukung, penunjang bisa. Tanpa wasitah, gimana? Paham gak, ikhwan? Makanya dalam Islam ada istilah yang tawassul dengan wasilah, bukan tawasud. Tawassul. Baik tawassul dengan amalan saleh, tawassul dengan asma Allah Ta'ala dan sifatnya. Ya enggak? Ketika kita bilang, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Birahmatika berarti kita bertawassul dengan asma Allah Hayy Qayyum. Bertawassul dengan sifat Allah birahmatika. Oke? Ini wasilah atau wasitah namanya? Wasilah. Bertawassul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Baik, kemudian pagi ini ana sedekah nasi uduk buat orang-orang yang mau pergi kantor. Setelah itu ana kemudian minta sama Allah, ya Allah, dengan tadi saya memberikan nafkah kepada mereka, ya Allah, dengan itu tolong lancarkan rezeki saya. Ini minta ke siapa? Allah. Ada nggak wasitah? Nggak ada. Wasilah? Ada, yaitu amal soleh. Jadi wasilah itu lebih umum daripada wasitah. Wasilah itu bisa berupa wasitah, dan wasilah itu bisa berupa penunjang supaya ghayah ini tercapai. Nah, di antara wasilah supaya antum lulus kuliah, apa? Belajar, bukan? Apakah belajar ini wasilah atau wasitah? Wasilah. Gitu ya, paham di sini, ikhwan? Nah, itu bedanya, ikhwan. Maka dimanapun antum berada di dunia ini,
dan antum punya hajat, maka mintalah kepada Allah tanpa wasithah. Boleh nggak kita minta Allah dengan wasilah? Nah, ini harus beda dipahami. Paham, ikhwan? Jangan sampai salah. Ya. Jangan sampai salah. Ada antum bilang, antum harus minta pada Allah tapi dengan wasithah. Syirik, antum jadi syirik nanti. Tapi gimana kalau misalnya kita minta didoakan? Ini wasilah atau wasithah? Enggak, bukan wasithah. Wasilah. Kenapa? Karena yang minta siapa sekarang? Yang minta ke Allah siapa sekarang? Orang soleh tersebut. Yang nggak mesti orang soleh. Orang tua, walaupun nggak soleh, antum boleh minta sama dia. Tapi kalau kurang soleh ya, kayaknya kurang manjur tuh kayaknya. Ya, sama yang lain lah ya. Bisa minta mau. Pak Iman, anda melihat antum walau uzaki Allah ya ada antum orang yang soleh. Masya Allah, orang yang paling soleh Pak Iman. Minimal dalam keluarga antum aja. Pak, tolong Pak doain ana supaya dagangan ana hari ini laku. Mintakan sama Allah. Ini wasilah atau wasithah? Wasilah. Kenapa gitu? Yang berdoa nanti siapa? Mang Neman. Bukan anak kan? Bukan anak. Anak enggak ngomong, ya Allah. Atau ngomong, wahai Pak Neman, tolong sambil gini ke Pak Neman. Enggak kan? Paham gak ikhwan di sini? Taib. Ini wasilah syar'iyah, tawassul syar'i boleh dan ada dalilnya. Bagaimana kalau misalnya ada wasilah yang ghairu syar'iyah, yaitu misal kepada mayit. Wahai Kiai Fulan, almarhum Kiai Fulan, saya minta tolong pada dan seterusnya. Ini masuknya kepada apa? Wasilah juga ya, tapi bisa masuk ke dalam wasithah. Kenapa begitu? Karena sebenarnya antum pengen sama Allah Ta'ala, tapi melalui jalur yang tidak bisa untuk mengabulkan apa yang antum minta untuk diteruskan ke Allah. Maka ini jadi wasilah ghairu syar'iyah dan bisa menjadi wasithah. Begitu ya, ikhwan. Ya. Adapun tadi kan Anda minta Pak Neman, tolong mintakan kepada Allah, doakan, minta doanya. Ya. Kayak misalnya kita orang-orang semua kayak gitu. Doain ya, gitu kan ya. Doain ya supaya sukses, doain ya supaya lulus gitu. Itu semua wasilah, bukan wasithah. Ya, begitu ya. Baik. La tabhath an wusata. Jangan antum cari orang-orang yang ada di tengah sebagai wasithah antara antum dengan Allah. Enggak usah dicari itu. Mubasyaratan ittajih ila Allah. Langsung saja antum menuju Allah Ta'ala. Is'alhu mubasyarah. Minta sama Allah langsung. Irfa' yadaika aynama kunta fid dunya. Angkatlah kedua tanganmu dimanapun kamu berada di dunia ini. Hatta law kunta fi sakhratin mutabbaqatin 'alaika fi makanin muzlimin tawajjah ilaih. Walaupun kamu berada di sakhrah, batu besar yang tertumpuk-tumpuk di atasmu di tempat yang gelap, maka tawajjah ila Allah. Ya. Itu langsung aja minta sama Allah. Itu di atas tumpukan di sini sakhrah artinya batu besar. Ya, sakhrah artinya batu besar. Mutabbaqah berarti mutabbaqah apa? Tabaqat gitu. Bertabaqat. Jadi antum di bawah dan ini batu-batu numpuk di atas. Dan tidak ada manusia yang mampu untuk mengangkatnya. Misalnya di penggalian sumur mungkin atau pertambangan ya. Tertumpuk kemudian oleh batu-batu, la malja'a illa minallah, gitu, enggak ada yang bisa menolong udah. Maka tetap tawajjah ila Allah. Ya raka Rabbul Alamin. Rabbul Alamin melihatmu. Wa yattali' 'alaika, melihatmu, wa yakshifu kurbataka, dan bisa menyingkap kesulitanmu. Wa yuzilu hammaka, dan bisa menghilangkan kesedihanmu atau kegalauanmu. Wa yarzuquka min haitsu la tahtasib,
dan memberi rizki padamu dari sisi min haitsu ini dari segi la tahtasib, yang tidak dikira-kira. Min haitsu itu berkaitan dengan apapun arah, segi, baik waktu, tempat, dan zat. Ya, artinya min haitsu la tahtasib, dari waktu yang antum tidak sangkakan. Min haitsu la tahtasib, dari tempat yang antum tidak sangkakan. Min haitsu la tahtasib, berupa zat yang tidak antum sangkakan. Maka Allah Ta'ala akan memberi rezekimu dengan itu, gitu. Li'annal umura kullaha biyadihi wal mulka mulkuh wal khalqa khalquh. Karena segala perkara itu ada di tangan Allah. Kerajaan Allah Ta'ala. Makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mithalu alladhi dzakartuhu fil khitab alladhi asyartu ilaih yandariju tahta asy-syafa'atil manfiyah. Misal yang tadi, contoh tadi orang yang menulis secara kertas tadi, itu masuk ke dalam tema syafaat manfiyah. Karena orang ini sama dengan meminta syafaat kepada Rasulullah dengan syafaat rizki, syafaat dalam hal istri salihah. Ma nukhallitul umur wa naqulu dallatil adillata ala annahu alaihi salatu wasallam syafi'ul linnas. Kita tidak sedang mencampur adukan perkara. Dan kita katakan bahwasanya ada memang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafi' terhadap manusia, pemberi syafaat terhadap manusia. Itu tidak kita pungkiri, betul. Tapi di mana? Kapan? Di hari kiamat. Di hari kiamat. Dan itu pun Allah Ta'ala yang mengizinkan dan meridai. Jadi ketergantungannya bukan dengan Rasulullah lagi, bukan dengan Rasulullah SAW, bukan, melainkan tetap dengan Allah Ta'ala. Walidzalika ta'ammal hadzal hadits al-'azim. Oleh karena itu, ya, renungi hadis berikut. Dari Abu Hurairah, qama Rasulullah SAW hina anzalallah. Rasulullah SAW bangkit berkhutbah ketika Allah Ta'ala turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Ya ma'syara Quraisyin, atau kalimatan nahwa ishtaru anfusakum. Wahai kalangan Quraisy kalian, keluarganya beliau nih kumpul. Ishtaru anfusakum, juallah diri kalian untuk akhirat. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjadikan kalian tidak butuh kepada Allah sedikit pun. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai anak cucunya Abdi Manaf, kakek moyangnya Rasulullah SAW. Anak cucunya, yaitu keluarga sepupuan jauh gitu. Aku tidak bisa mencukupi kalian daripada Allah Ta'ala. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi syai'a. Wahai Abbas, aku tidak bisa mencukupi kamu daripada Allah Ta'ala. Wahai Safiyah ammata Rasulullah SAW, wahai Safiyah bibinya Rasulullah SAW, la ughni anki min Allahi syai'a. Aku tidak bisa mencukupi dari Allah Ta'ala. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini ma syi'ti min mali. Silahkan engkau wahai putriku minta kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. La ughni anki min Allahi syai'a, tapi aku tidak bisa mencukupimu dari Allah Ta'ala. Ini Rasulullah masih hidup, ikhwan. Ya, Rasulullah SAW masih hidup. Dan beliau menafikan sifat ighna. Apa sifat ighna itu? Sifat membuat orang tuh cukup hidupnya. Enggak bisa. Enggak ada orang kaya, sekaya apapun dia bisa mencukupi kehidupan satu manusia, itu enggak ada. Coba sekarang antum gini aja deh.
pengajian nih, ada berapa misalnya? 10 orang, alhamdulillah. Antum beliin aja gorengan sama aqua nanggung untuk semua dari kita. Itu udah mikir-mikir tuh, waduh. Tambah beliin nasi uduk dong. Tambah waduh lagi nih. Lumayan nih. Nasi uduk 13.000 misalnya, atau 15.000 misalnya. 150.000. Tambah aqua nanggung 4.000 kali 15 atau kali 10. Tambah gorengan lagi 200.000. Anda bilang kemudian, akhi ini kajian tiap hari Senin sampai Jumat. Dikali 5 nih, itu baru makan pagi itu. Ntar makan siang juga ya, makan siang lagi, makan malam juga. Kenapa nggak sekalian jadi anak-anak sekalian gitu? Itu langsung bikin, ya Allah, habis duit Anda cuma buat nafkahin orang makannya saja. Sekarang ada orang sekaya apapun dia. Ada seorang Steve Jobs misalnya, atau Bill Gates, atau Mark Zuckerberg, atau siapapun orang kaya, Sultan Dubai misalnya. Ya, Pangeran Dubai, Dubai Prince. Untuk menghidupi seorang ikin, nggak mampu dia. Nggak mampu. Iya. Nggak mampu, yakin deh. Mulai dari seluruh kebutuhannya, nggak mampu. Sekaya apapun orang itu, yakin deh. Pasti suatu saat berkeberatan. Ada nggak orang tua, ketika anaknya sudah dewasa, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pasti anaknya disindir-sindir. Kamu kapan nikah, Le? Iya. Kamu kapan nikah? Ibu kayak teman-teman aja ngomong kayak gitu. Bukan, keterlaluan ini, udah usia segini, cepetan lah. Jangan nunggu bangkotan kemudian nikah, bujang tua. Lapuk nanti. Masih muda itu, udah masih. Insya Allah masih muda, masih bisa lah insya Allah. Ya. Nah, ayo nikah gitu. Karena apa? Saking udah empet ngeliat anaknya. Karena kamu nggak bisa dinafkahin terus sampai usia 50, nggak bisa. Ibu atau ayah saja, seorang ibu atau seorang ayah itu nggak mau menafkahi, nggak tahan menafkahi anaknya sampai usia tuanya, nggak tahan. Nggak ada. Cuman Allah Subhanahu wa taala doang yang seperti itu. Maka nggak ada manusia memiliki sifat ighna terhadap siapapun secara total, nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Karena Anda juga nanti mau kajian di Taifah insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.